Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Ramadhani, NPM 09. Hari ini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman mengenai membuat program kelas dan CLI kalkulator statistika. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama adalah kelas kalkulator statistika. Untuk membuat suatu kelas, sintaksnya adalah kelas dengan kelas name kalkulator statistika, dan di sini tidak boleh ada spasi. Kalau mau spasi, maka harus ada underscore. Lalu, di dalam kelas kalkulator statistika, sesuai dengan perintah soal, terdapat fungsi-fungsi utama lainnya seperti menghapus data, tambah data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi persen, analisis regresi, dan juga koefisien determinasi. Namun sebelum dengan fungsi utama lainnya, kita perlu menginisiasikan kelas sendiri, yaitu tipe data apa yang akan kita masukkan di dalam kelas ini. Nah, kalau saya adalah tipe data list, yang itu dibuktikan dengan definisi inisiasi self dot variable sama dengan list. Ini juga disebut membuat dataset kosong. Nah, lalu lanjut dengan fungsi utama lainnya, yaitu kita buat fungsi hapus data dengan cara definisi hapus data self dan data dan ini input datanya. Nah, saya di sini membuat sintaks if dan else karena pasti ada user yang memasukkan angkanya tidak ada di dalam dataset yang telah dia buat. Nah, if data berada di dalam dataset dia, maka remove data. Tapi jika tidak ada di dalam dataset dia, maka nanti akan terprint data tidak ada. Lalu yang kedua ada fungsi tambah data. Gunanya untuk menambah data ke dalam datasetnya, yaitu dengan sintaks definisi tambah data, self data. Sintaksnya itu menggunakan append. Return ini untuk menampilkan nilai dari fungsi ini. Lalu selanjutnya ada fungsi ukuran pemusatan. Nah, di ukuran pemusatan ini ada mean dan median. Langkah yang pertama kita sorted data dulu, yaitu mengurutkan data. Karena pasti median, untuk mencari median kita urutkan datanya, lalu mengambil data di tengah-tengah. Nah, lalu kita mendefinisikan mean dengan inisiasi total dulu sama dengan 0, lalu ada perulangan. Nah, setiap angka-angka itu akan dijumlahkan. Lalu dibagi dengan panjang data. Panjang data ini maksudnya banyak data. Lalu yang kedua ada definisi median. Ini juga sama, diurutkan dulu. Lalu, nah banyak data tadi itu panjang data. Nilai tengah itu banyak data dibagi 2. Nah, jika banyak data modulusnya atau sisa baginya itu sama dengan 1, berarti langsung saja diambil dari nilai tengah. Nilai tengah tadi kan banyak data dibagi 2. Tapi ini khusus untuk data ganjil. Tapi jika datanya genap, maka dia data yang sebelumnya itu ditambah dengan data sesudahnya baru dibagi 2. Nah, di ukuran pemusatan ini kita juga print hasil dari mean dan juga print hasil dari median. Lalu selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Penyebaran data ini juga perlu diurutkan terlebih dahulu dengan data mutia sama dengan sorted data. Ukuran penyebaran data ini isinya ada range, kuartil, EQR, variance, dan standar deviasi. Nah, untuk mencari masing-masingnya, yang pertama kita range dulu ya. Range itu rumusnya adalah maksimum dikurang nilai minimum. Nah, untuk mencari maksimum, maka data yang kita telah masukkan tadi itu diambil dari indeks -1. Maksudnya -1 itu dimulai dari di paling ujung setelah diurutkan datanya. Nah, lalu yang minimumnya diambil dari indeks ke 0. Di indeks ke 0 ini maksudnya di posisi yang paling pertama. Nah, lalu selanjutnya ada kuartil. Itu dia menggunakan definisi juga. Karena di kuartil ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, supaya itu dirangkum semua. Nah, kuartil 1 itu rumusnya adalah banyak data atau panjang data dibagi dengan 4, karena kuartil 1 ini 25% dari datanya. Kuartil 2 itu sama kayak median, panjang data dibagi 2. Kuartil 3 adalah 3 dikali panjang data dibagi 4. Lalu kita tampilkan masing-masing kuartilnya. Kita tulis di luar definisinya itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sama dengan kuartil dari fungsi yang sudah kita definisikan. Nah, untuk EQR, EQR ini kan dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Karena kita tidak perlu definisikan lagi, jadi langsung saja kita ketik kuartil 3 dikurang kuartil 1. Karena maksudnya sudah didefinisikan tadi. Nah, lalu selanjutnya kita ingin mencari variansnya. Untuk mencari varians, kita butuh
meannya. Maka kita definisikan mean dulu di fungsi ukuran penyebaran data ini. Ini sama rumusnya dengan yang di atas tadi. Nah, setelah itu baru kita definisikan varians. Lalu rumus mean itu adalah setiap data dikurang mean, lalu dipangkatkan 2. Nah, hasilnya nanti akan muncul di return ini. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians, maka kita tidak perlu menulis ulang lagi rumusnya, kita tinggal mereturn atau menampilkan varians fungsi tadi dipangkatkan 0,5. Nah, lalu di ukuran penyebaran data ini langsung kita tampilkan range sama dengan range mutia, kuartil 1 mutia, kuartil 2 mutia, kuartil 3 mutia, EQR, varians, dan standar deviasi. Nah, lalu selanjutnya yaitu summary statistik. Tinggal menampilkan fungsi ukuran pemusatan tadi dan juga fungsi ukuran penyebaran data tadi. Lalu menghitung korelasi persen antara dua variabel. Karena dua variabel, maka kita menulis parameter X dan Y. Nah, jika panjang X tidak sama dengan Y, maka data tidak sama, tidak bisa dicari korelasi persennya. Nah, untuk mencari korelasi persen, kita membutuhkan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, dan juga N. N ini adalah banyak data. Lalu kita inisiasikan masing-masing tadi dengan 0, karena memang identitas penjumlahan itu 0. Nah, lalu kita pakai perulangan, karena pasti datanya akan terus bertambah terus. Nah, kan di bagian pembilang itu pasti ada N dikali, rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu untuk penyebutnya juga ada rumusnya, yaitu N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin, lalu dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin. Lalu, jika penyebutnya itu ternyata sama dengan 0, maka hasilnya itu pasti 0. Jadi kita tampilkan 0. Nah, jadi rumus korelasi tadi atau korelasi persen, rumusnya itu adalah pembilang mutia dibagi penyebut mutia. Maka bisa ditampilkan hasilnya dengan menggunakan print dan juga return. Return ini gunanya supaya nanti di fungsi lainnya itu sudah terekam R mutia itu sebagai apa. Nah, lalu selanjutnya ada membuat model regresi linear. Diperlukan intercept dan slope. Hal itu ditandai dengan variabel B dan A. Nah, untuk mencari variabel B, kita perlu pembilang, dan penyebut pembilangnya itu adalah ini. Yang kita butuhkan adalah sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Lalu kita menggunakan looping supaya bisa terjumlah semuanya. Lalu untuk rumus pembilang itu adalah N mutia dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, penyebut mutia, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, jika penyebutnya memang sama dengan 0 hasilnya, maka akan terprintkan atau ditampilkan tidak bisa menghitung regresi karena penyebut sama dengan 0. Nah, langsung saja yang B itu kan tadi pembilangnya sudah dituliskan. Rumus-rumusnya, penyebutnya juga sudah dituliskan. Yang A-nya dibutuhkan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Nah, ini semua sudah ada di atas. Lalu diprintkan persamaan regresi Y sama dengan B di maksud titik 2.3F ini adalah angka yang ditampilkan 3 komanya itu, angka di belakang komanya itu berjumlah 3. Yang A ini juga sama, angka di belakang komanya juga berjumlah 3. Nah, lalu yang kedua ada koefisien determinasi. Ini juga perlu 2 variabel, maka kita membuat parameter X dan Y. Nah, ini juga sama. Jika panjang X tidak sama dengan panjang Y, maka print data tidak sama. Selain itu, jika sama, maka dia akan memunculkan R2 mutia ini yang sudah di-returnkan di definisi atau di fungsi korelasi persen.
Nah, jika tadi panjang datanya sama, maka R2 mutia atau R kuadrat ya. R kuadrat itu adalah korelasi persen dikuadratkan. Maka itu adalah hasil koefisien determinasi. Dan ini juga sama, ditampilkannya itu adalah 3 angka di belakang koma, tidak lebih dari itu. Baik, kita lanjut dengan membuat CLI kalkulator statistika. Nah, CLI ini berfungsi untuk memudahkan user untuk mengakses suatu kelas. Nah, untuk membuat CLI itu, maka kita perlu mendefinisikan suatu fungsi bernama main agar kita bisa masuk ke programnya. Nah, di dalam CLI ini kita menampilkan beberapa menu, yaitu dari 1 sampai 0 itu sesuai dengan fungsi-fungsi yang tersedia di kelas kalkulator statistika. Nah, langsung saja kita runkan. Nah, dari sini kita diminta menginput angka mana yang ingin kita akses atau fungsi mana yang ingin kita akses. Yang pertama kita angka 1 yaitu tambah data. Nah, datanya itu sudah saya sediakan. Jika sudah selesai untuk menambah data, maka kita tekan atau ketik selesai. Selesai. Sehingga akan dimunculkan data saat ini, yaitu apa yang telah kita masukkan. Lalu yang kedua, kita ingin menghapus data, maka ketik angka 2, dan pilih apa yang ingin dihapus. Jadi saya ingin menghapus angka 45 karena ini double, 45. Nah, jadi muncul data setelah dihapus, yaitu yang ini. Lalu, kita ingin menghitung ukuran pemusatan data. Maka kita perlu klik angka 3, enter. Nah, langsung muncul. Mediannya adalah 46,6, mediannya adalah 45. Lalu kita ingin hitung ukuran penyebaran data, maka kita ketik angka 4. Nah, maka langsung keluar range, kuartil, EQR, dan variansnya. Lalu kita ingin menampilkan summary statistik yang isinya ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Langsung kita ketik angka 5. Nah, langsung mean, median, range, kuartil, EQR, dan variance, dan standar deviasinya muncul. Lalu yang lalu ada korelasi persen. Nah, kita disuruh masukkan variabel independen terlebih dahulu. Maka angkanya yaitu selesai. Maaf, harusnya tadi masukkan data Y juga. Jadi kalau misalnya ternyata angka di dalam Y-nya itu atau jumlah data di dalam Y-nya itu tidak sama jumlahnya atau banyaknya, maka itu akan keluar jumlah data X dan Y harus sama. Kita lanjut ke regresi linear. Nomor 7. Kita masukkan sebentar. Kita masukkan variabel X terlebih dahulu, 24, 39, 55, 45, 45, 70. Lalu selesai. Lanjut ke variabel Y, 50, 60, 80, 25, 30, 35. Selesai. Nah, nanti muncul persamaan regresi Y, yaitu segini. Nah, lalu selanjutnya ada hitung koefisien determinasi. Jadi kita ketik angka 8, lalu kita masukkan lagi 24, 39, 55, 45, 45, 70. Nah, lalu untuk variabel Y-nya 50, 60, 80, 25, 30, 35. Nah, maka akan dimunculkan korelasi persennya, dan habis itu koefisien determinasinya adalah R kuadrat dari korelasi persen. Nah, jika ingin keluar dari program ini, maka kita ketik angka 0. Nah, langsung keluar adalah terima kasih telah menggunakan kalkulator statistika CLI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.